Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan baca ayat 23 sampai 26, firman-Nya berkata demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat ini dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk terus meyakini dan mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada seorang ayah yang membawa anaknya yang kerasukan roh, yang akhirnya menyebabkan dia bisu dan tuli. Tetapi murid-muridnya tidak bisa menolong dia. Dan atas itulah sehingga dia berkata, dan seringkali roh itu menyerangnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Atas bahasa dari bapaknya ini yang minta tolong, maka Yesus menjawab dalam ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita sering mendengar kalimat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ayat ini mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Nah, kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, lalu pertanyaannya adalah apa yang dituntut dari kita? Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada dua hal penting yang dituntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau kita mulai lihat ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ketika mereka membawa seorang yang kerasukan roh yang membuat dia bisu sekaligus tuli, ternyata murid-murid tidak berdaya untuk menolong dia. Dan Yesus mengatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Terus kemudian dalam ayatnya yang ke-22, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi ketika Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, langsung orang tua dari anak ini berkata, aku percaya. Disinilah yang dituntut dari kita dalam hidup ini sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita harus beriman, untuk kita harus percaya. Karena hanya bagi orang berimanlah, hanya bagi orang percayalah, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita memiliki beban berat dalam hidup, memiliki cita-cita, memiliki pergumulan-pergumulan, atau apapun juga, dengarkan kalimat ini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya atau bagi orang beriman. Itu berarti bahwa kita harus beriman. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Apa yang harus kita percayai? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu berarti bahwa iman kita, percaya kita, bisa mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Iman kita bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu karena apa? Kita memiliki iman. Itulah pentingnya iman dalam kita menjalani hidup ini. Karena tanpa iman, sama seperti murid-murid waktu itu. Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Jadi kita belajar untuk sungguh-sungguh beriman. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat. Akan mewarnai perjalanan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua yang dituntut dari kita, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam ayat 28 dan 29, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dalam ayat yang lain ada tambah berdoa dan berpuasa. Jadi kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka yang kedua yang dituntut dari kita, kita harus berdoa. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil atau tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah kita harus berdoa. Karena doa adalah sarana untuk mujizat Tuhan dinyatakan. Doa adalah jembatan untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Hanya melalui doa. Jadi berdoa bahkan dengan berpuasa itu sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi juga bagi orang yang mau sungguh-sungguh berdoa. Maka kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Jadi doa bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa bisa mengubah yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua karena apa? Berkat doa. Jadi mari kita mulai menggiatkan, mulai semangat dalam berdoa. Karena kita percaya doa menjadi sarana kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena itu ajar dan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki iman. Tolong kami supaya kami mau sungguh-sungguh dalam berdoa. Yo Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.